Bagi teman-teman yang di luar bisa masuk ke dalam. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat syafaatnya lah kita bisa hadir di sini ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita nanti bisa berkumpul kelak di surga nanti ya. Langsung saja, hari ini kita kembali mengadakan diskusi, ya kan. Sebelumnya saya mau memberi sedikit penjelasan. Jadi ini kita di sini adalah teman-teman media, ya kan, kebanyakan media digital. Kita ini berhimpun di sini di Rumah Literasi Digital. Jadi ini terdiri dari beberapa media. Jadi ini jadi wadah bersama gitu loh. Terus kegiatannya salah satunya ini ya, kalau di luar diskusi ya teman-teman diskusinya informal atau kerja di sini kan, nanti bikin berita di sini. Nah, hari ini kan hari istimewa kan, karena 8 September ini bertepatan dengan Hari Literasi Internasional. Jadi nyambung nih. Makanya kemarin tuh kita ada ide mendadak malam itu kan, oh ya besok nih Hari Literasi Internasional nih kan, masa momentumnya nggak kita ambil gitu kan. Makanya akhirnya kita ngontak jenengan sama Mas Ali Kuncoro. Nah, ini kan temanya kan tentang optimalisasi media sosial untuk pelayanan publik. Saya kira panjenengan sama Mas Ali Kuncoro tepat gitu loh untuk materi ini. Karena sekretariat DPRD Jatim itu dia tuh dapat predikat ini OPD yang pengelolaan media sosialnya terbaik di ini lingkungan Pemprov Jawa Timur. Nah, Mbak Lili ini juga ini kan anggota dewan yang melek media sosial gitu. Nah, saya kira nih untuk mempersingkat waktu ya kan, sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini yang di sebelah kita ini Mbak Lili Hendarwati ya kan. Beliau Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial DPRD Jawa Timur. Oke. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Beliau juga di Komisi C, Pak. Benar ya? Alhamdulillah. Selamat. Ya, saya kira langsung aja Mbak. Kita akan lihat. Ya, Pak. Untuk yang lain-lainnya, mohon Mbak dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya mesti itu biar gak salah ngomong. Oke.
Yang pertama, matur nuwun sangat Mas Dide sudah mengundang di rumah literasi digital, ya, tempat nongkrongnya teman-teman dari media. Juga salam kenal untuk seluruh teman-teman media yang mungkin baru pertama kali ini bertemu dengan Bu Lili. Ya, ini apa namanya? Menurut saya ini saya luar biasa sekali bisa bertemu dengan banyak teman-teman sekalian di sini. Jadi saya kira ada aktivitas apa begitu yang kemudian kita diminta untuk hadir. Ya, ternyata ada ujian nih gitu ya. Kalau ketemu dengan teman-teman wartawan ini lah deg-degan gitu ya. Deg-degan yang pertama tentu khawatir aku salah ngomong. Tapi karena materinya ini adalah bahasanya adalah kaitan dengan digital ya, pemanfaatan optimalisasi media sosial untuk pelayanan publik. Mungkin saya boleh cerita saja, nanti mungkin cocok kepura dengan apa yang dimaksud oleh Mas Dide ya dalam harapan beliau mengajak saya ke sini. Karena pertama tentu karena saya sebagai anggota Dewan ini kan harapan saya pertama tentu pengen ya setiap kerja-kerja yang dilakukan oleh Dewan itu bisa betul-betul transparan di hadapan masyarakat, dilihat, disaksikan. Karena selama ini kalau saya turun, masyarakat ini ternyata tidak begitu paham dengan anggota Dewan itu kerjanya apa sih, kecuali datang untuk reses misalnya, ya. Atau hal yang lain misalnya ketika saya datang dan kemudian mereka menyampaikan kami ini tidak kenal anggota Dewannya, taunya ya Senin banner itu dan kemudian jadi misalnya seperti itu. Maka salah satu upaya saya untuk memperkenalkan diri ke masyarakat, kalau teman-teman mungkin nggak kenal Bu Lili, jelas mungkin banyak yang nggak kenal, karena Bu Lili ini bukan dari orang yang populer sebelumnya. Saya datang betul-betul dari orang yang ditugaskan oleh partai untuk menjadi wakil dari masyarakat di Surabaya, saya Surabaya. Sehingga saya memulai dengan jalan-jalan di setiap pojok Surabaya ini, ya pojok ya tengah, untuk memperkenalkan diri. Katanya kalau orang kenal itu kan, orang memilih menjadi seorang anggota Dewan menang, itu biasanya pertama kan karena dikenal, popularitasnya ada. Kemudian baru elektabilitasnya. Yang terakhir adanya isi tas. Katanya begitu, popularitas, elektabilitas, isi tas. Ya, katanya begitu. Ketiga-tiganya Bu Lili tidak punya. Gitu. Tapi yang punya adalah memang, kalau saya karena kebetulan dari PKS mungkin teman-teman udah mesti kebayang kayak opo ya model ya. Kami ini kalau sudah ditugaskan, ya mesti kudu aku gitu ya. Kita mampu tidak mampu harus memampukan diri, karena ini sudah menjadi tugas kami. Maka saya melutur di setiap tempat dan kemudian memastikan bahwa orang-orang ini tidak lupa dengan Lili. Salah satunya adalah dengan mendokumentasikan setiap pertemuan-pertemuan itu. Ya, saya dibantu Mas Sultan dalam hal ini di media yang awalnya saya juga karena melakukannya di Instagram, saya pikir hanya sebuah foto-foto saja. Tapi ternyata beliau ini seorang videographer, sehingga dia bilang ke saya begini, Bu, kalau misalnya di video kan gimana? Yang rapopo gitu. Coba saja. Pada saat itu belum banyak saya kira teman-teman yang menggunakan Instagram itu untuk video, gambar-gambar video. Waktu itu baru gambar-gambar saja ya di 2020, tahun 2020. Dia memulai dengan kegiatan saya, mulai jalan-jalan dan kemudian mengumpulkan komunitas UMKM dan kemudian dibuat oleh beliau dalam bentuk video. Saya kira itu memudahkan bagi saya pertama sebagai pertanggungjawaban saya ke publik bahwa seorang anggota Dewan itu pekerjaannya apa tuh? Salah satunya seperti ini, gitu ya. Kalau saya menyampaikan ke Mas Sultan, ini harus kegiatan yang memang betul-betul saya lakukan, baik itu di kantor di Indrapura maupun di warga.
Kemudian juga saya membangun komunitas, maka saya juga ingin masyarakat ini tahu Bu Lili tidak hanya datang di warga dalam konteks membersamai mereka di wilayah, di RT atau RW dengan menyampaikan program-programnya provinsi misalnya, tetapi juga dengan menjelaskan kepada mereka ada komunitas yang Bu Lili ingin bangun, ya, sebagai sebuah upaya untuk memberikan kontribusi kepada mereka. Karena pertama saya ketemunya orang-orang objek, ya. Pertama UMKM ini muncul sebenarnya juga tidak sengaja karena Bu Lili dilantik Januari 2020 itu 3 bulan kemudian adalah COVID. Maka teman-teman yang di wilayah yang mereka berjualan kode sambat, ya, bilang ke Bu Lili tuh ini gimana kalau kami ini nggak jualan gitu. Ya, coba dengan cara yang lain, misalnya pakai aja WhatsApp group, WhatsApp bisnis gitu. Dan kita kemudian mengajari itu. Ternyata teman-teman bilang begini, Bu, jangan pelatihannya jangan ini saja. Waktu itu pelatihan untuk digital marketing aja. Jangan ini saja, kalau bisa kami ini dibina untuk pelatihan-pelatihan yang lain. Saya pikir baiklah kalau itu merupakan upaya untuk bisa memberikan kesempatan mereka bisa naik kelas. Ya. Dan alhamdulillah kita terus itu mulai dari pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan digital marketing dan sebagainya. Dan semua yang saya lakukan itu direkam dalam bentuk dokumentasi. Sekalian saya menyampaikan ke pusat, ke DPP, ini loh yang dikerjakan oleh anggota Dewan dari PKS. Di teman-teman PKS sendiri sebenarnya pada saat itu juga belum banyak yang memanfaatkan Instagram untuk menyampaikan pesan tentang kegiatan mereka. Sehingga kami diminta juga untuk mempresentasikan begitu ya. Apa aja yang dikerjakan, terus pokoknya semua yang kami lakukan, yang saya lakukan, riset atau apapun itu kami sampaikan. Tapi awal-awal saya pikir begini, kalau pesan di anggota dewan itu kadang membosankan kan, misalnya rapat-rapat, kemudian selalu disampaikan gitu. Maka saya pesan ke Sultan, coba kamu ambil sisi yang menarik dari pertemuan ini, di riset misalnya. Maka di riset ketika ada orang bicara dan bicaranya itu ternyata dia nggak paham tentang sesuatu dan gayanya dia agak benar, itu diambil sama dia. Itu mulai cerita-cerita tentang riset yang lain, sisi riset yang tidak membosankan, yang isinya Dewan datang, ngomong, selesai, kelihatan gambar orang-orangnya, ini diambil dalam bentuk yang lain oleh dia. Sehingga lebih menarik, posisi riset yang menarik itu di sisi sini gitu ya. Itu yang ini. Makanya setelah itu karena melihat di DPP juga tertarik, di Humas kemudian sering tanya, apalagi kalau di provinsi ini kan jarang ya Dewan mau turun ke warga. Biasanya kalau kota ke warga hal yang wajar, tapi kalau provinsi turun ke warga ini kan jarang. Jadi gambaran tentang kerja-kerja anggota Dewan di provinsi ini tidak pernah tergambarkan sebelumnya. Ya. Bahkan pada saat saya bertemu dengan ketua fraksinya Jawa Tengah, waktu itu ketua fraksi PKS Jawa Tengah, beliau bilang, Bu, aku tuh bingung, ini ceritanya cuma rapat dari rapat. Cuma saya bilang begini, jangan melulu rapat yang ditunjukkan, tetapi sisi lain yang menarik yang harus kita tunjukkan, sehingga yang tergambar di Instagram itu yang biasanya anak-anak muda gak bosan lihatnya. Maka kita ambil sisi-sisi yang menarik. Itu kaitan dengan model kita bicara misalnya, atau jawaban yang roto misalnya. Itu yang kemudian muncul di dalam gambaran Instagram saya. Jadi pertama tentu untuk mengenalkan diri, kemudian elektabilitas ya. Dan dipilih, maka saya ingin menyampaikan pesan bahwa saya layak untuk dipilih, begitu. Bahwa saya mengerjakan tugas-tugas dewan dan kemudian memberikan kontribusi real kepada masyarakat, membangun komunitas, mengajak mereka saling menyampaikan pesan seperti apa yang mereka ingin sampaikan kepada dewan. Itu semua kami gambarkan di dalam Instagram kami. Nah, jadi itu tugas yang pertama, dan kemudian yang kedua tentu karena itu sebagai sebuah laporan juga di DPP seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi gambaran-gambaran itu sebenarnya mengalir saja. Pada awal kita juga tidak punya konsepnya seperti apa, tapi sekarang alhamdulillah sudah mengalir. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan mungkin kalau panjenengan melihat Instagramnya Bu Lili itu
bukan pencitraan ya, memang gayanya seperti itu. Nuturnya beli ke warga ya seperti itu. Kalau ketemu di UMKM seperti yang terakhir kemarin di Bulak ya seperti itu. Kebetulan di Bulak kemarin itu kan teman-teman butuh payung, tenda UMKM yang itu ada di sisi sebuah break yang digunakan untuk jejer-jejer orang UMKM sebelumnya panas gitu ya. Beliau minta itu dan saya berikan, tapi belum sempat saya datang satu-satu ke mereka. Kemudian kemarin karena Jumat libur, oke, kan kita kemana di jalan-jalan kemana? Oh, ke Bulak aja yang kemarin belum sempat disapa UMKM-nya. Oke, kita kesana. Biasanya kalau ke Bulak ke warga, ke RT, RW, tapi ini ke UMKM ini kan menarik. Dan akhirnya kita bikinlah ya acara di situ. Dan ternyata memang responnya bagus ya. Terus kalau kemarin misalnya teman-teman pedal ini ya, jadi teman-teman ini kan melihat Brili ini juga aktif di kegiatan senam. Tapi mereka sebenarnya olahraganya beda pedal. Mau nggak berani nggak nyemplung. Wah ini lah masuk Kak Wani. Nah, kita coba dan itu ternyata juga menginspirasi bahwa Surabaya ini loh sakjane di tengah kota pun kita punya kesempatan untuk memberikan anak-anak muda kita kesempatan beraktivitas yang positif. Ya. Dan mereka anak-anak muda SMP SMA semua. Kemarin di Pornas, ya Pornas namanya ya, di NTB kemarin dapat emas, dapat perak, dapat perunggu. Itu belum ada yang mendorong, mensupport dari pemerintah kita sendiri. Sehingga ketika mereka awalnya mau ke NTB, kalau nasional sudah, nasional disupport oleh Bu Susi mantan ya di mana di DPRD datang dan kemudian menyampaikan itu dulu mau nggak jadi pembina ini kan dulu senang olahraga. Aslinya saya senang olahraganya ya senam kali itu ya. Maka ini kita setiap minggu muter ke daerah-daerah juga untuk senam bersama dengan ibu-ibu. Senam itu bahasa Bu Lili karena PKS ini kan gak susah kita mengambil ceruk yang mana. Tapi ceruk yang boleh bisa bicara dengan mereka. Kalau bicaranya PKS ibu-ibu ini utamanya kan kaitan dengan ketahanan keluarga. Maka yang penting juga adalah bagaimana bisa bertemu dengan ibu-ibu, memberikan pesan kepada mereka sambil setelah selesai senam. Jadi senam dulu, habis senam, kumpul nih dulu sambil pesan-pesan. Makanya saya bilang pesan dari ibu ke ibu, pesan biar mereka juga selalu memperhatikan anak-anak. Ya, pesan agar mereka selalu mengutamakan keluarganya. Kalau keluar maka mereka harus memastikan bahwa keluarganya ini aman. Anak-anak ini betul-betul bisa terjaga dengan baik. Ya, hubungan dengan suami juga insya Allah baik dan sebagainya. Jadi pesan ala apa namanya? Ala orang-orang PKS. Kalau kami ini kan semangatnya, ayo podo-podo melakukan kebaikan di wilayah kita masing-masing dengan apapun yang kita bisa. Dan dasarnya itu dari keluarga. Kebaikan itu muncul dari keluarga. Pelajaran etika itu muncul dari keluarga. Pelajaran sopan santun itu muncul dari keluarga. Maka saya membawa itu dalam lingkup perjalanan saya ini. Dan itu didokumentasikan oleh Mas Sultan itu tadi. Jadi ngobrol dengan ibu-ibu, senam bareng, kita mau, nah itu bagian dari apa namanya? Kalau PKS ini kan partai dakwahnya di situ. Ngajak pengapit, ayo sehat bareng. Jadi kami bahasanya selalu sehat jasad dia, senam jasad apa namanya sehat rupiahnya. Kadang-kadang kita juga ketemu di kegiatan malam ya taklim dan sebagainya. Kemudian sehat rupiahnya dengan Bu Lili membantu mereka di UMKM yang harapannya itu bisa menguatkan ekonomi, ya, ketahanan ekonomi keluarga. Karena kita mau nggak mau ekonomi dari keluarga lewat UMKM itu justru lebih dibandingkan yang kita kerja di perusahaan. Itu orang-orang sekarang alhamdulillah ya. Dari yang dulu misalnya jualan OT-OT itu hanya 2.000 lakunya. Tapi karena kita berikan masukan, OT-OT ini sing koyok ngene, tesnya rasanya kayak ngene, di packing kayak ngene, bisa sampai 5.000 harganya, bisa dari mana. Jadi bahasa tadi, aku kan ya tak campur aduk gitu ceritanya, tapi intinya adalah seperti itu bahwa
dengan memberikan pembiayaan kepada mereka, mereka juga ternyata produknya ini bisa bernilai lebih dibandingkan yang sebelumnya. Mereka percaya diri dengan itu. Dan itu semua banyak digambarkan di dalam Instagramnya Bu Lili itu dalam kegiatan tadi. Jadi itu real kegiatan orang-orang yang pencitraan. Nggak kepikir ke situ ya, memang dia merekamnya untuk itu. Tapi mau nggak mau yaitu untuk pencitraan. Ya apa? Mencitrakan sendiri, sudah mencitrakan sendiri. Tanpa digawe-gawe sudah mencitrakan sendiri. Oh berarti apa namanya aktif di UMKM atau berarti aktif di kegiatan senam itu kan otomatis gitu ya Mas. Ya. Ya, begitu saya kira cerita-ceritanya. Jadi bagian dari tanggung jawab Bu Lili untuk menunjukkan kepada masyarakat seperti apa sebenarnya kegiatan anggota dewan, sekaligus juga sebagai pertanggungjawaban saya sebagai anggota dewan dari fraksi PKS untuk pusat, bahwa saya selalu memberikan perhatian kepada masyarakat dan menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang harusnya saya jalankan. Itu Mas Dede. Jadi cerita di balik semua kegiatan itu. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik Mbak. Bu aja ya. Nah, kalau dari paparan tadi kan ada beberapa catatan yang saya rangkum gitu. Jadi media sosial buat Mbak Lili ini kan, kalau ini kan tema ini kan pelayanan publik, ternyata kan juga berfungsi untuk sosialisasi program, terus laporan kinerja kan, kinerja panjenengan kan ke publik kan, terus sama media komunikasi ya ternyata kan dengan konstituen. Nah ini sebenarnya bahaya nih kalau misalnya anggota dewannya udah melek media sosial, karena apa? Ini ancaman nih buat kita kan. Iya. Terus gimana gitu kan? Ini kan apa masih ada ruang gitu untuk teman-teman media mainstream, media daring gitu kan? Karena semuanya sudah tercover gitu oleh media sosial gitu. Jadi yang pertama saya mau tanya, terus apakah Mbak Lili masih memberi ruang gitu untuk media yang ini kan, selain media sosial, terus untuk konten itu sebenarnya ini kan tektokannya sama Mas Sultan ya. Kontennya itu dia terencana apa ini spontan gitu kan? Apa ini dulu, apa spontan dulu, baru setelah itu ini kan dicari yang menarik gitu. Ya, saya kira saya mewakili teman-teman gitu loh, Mbak. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Mas Dede. Jadi yang saya sampaikan itu sebenarnya sebuah sisi yang kira-kira menarik ya untuk dilihat orang, yang tidak menjemukkan, yang di situ tidak semuanya mencantumkan sebuah ide atau gagasan ataupun juga sebuah penggambaran yang utuh, sehingga orang lebih melihat sebagai sebuah hiburan tetapi berita, informasi tetapi memberikan berita. Nah, kalau ke ruang ke apa namanya media konvensional, saya kira sangat terbuka, karena Bu Lili tidak menyampaikan apapun di situ kecuali sebuah kegiatan yang sebenarnya ada gagasan atau apapun kadang tidak tersampaikan di situ. Maka itu ditulislah ya, penyampaian itu kemudian tertulislah dalam sebuah berita misalnya. Maka kadang kebetulan sekarang karena di fraksi ini staf fraksinya Mas Wir ya, biasanya dia nulis, biasanya dia tanya Bu Lili tadi kegiatannya seperti apa, kemudian saya coba tuliskan itu gitu ya. Jadi itu tertulis di dalam berita yang itu isinya ya, gagasannya, kemudian apa harapannya Bu Lili, kemudian juga kegiatan itu untuk apa yang kira-kira berita-beritanya masih banyak sekali. Ya. Jadi berita-beritanya masih banyak sekali dan bisa dituliskan. Ya. Kadang teman-teman di Indrapura juga kadang kan mengambil atau menanyakan, itu ada berita di praktis seperti itu,
Ada sisi lain yang ingin ditanyakan, diperjelas, dia akan memperjelas. Jadi saya kira kalau ada kekhawatiran untuk menutup, enggak, sama sekali enggak, karena itu kegiatan yang hanya penggambaran dan memunculkan sebuah hiburan, sedikit hiburan, pengetahuan iya, tapi bukan gagasan yang sesungguhnya global, tidak. Ya, sehingga gagasan global itu, terus kemudian juga harapan-harapan itu masih termaktub di dalam tulisan teman-teman yang kemudian mengambil itu sebagai sebuah berita. Kayak kemarin di pedal kan saya main begitu saja, tapi ceritanya misalnya misalnya digawe gini itu tidak ada di dalam berita di di medsos saya. Di medsos saya gambarannya beli mau main-main pedal bersama dengan anak-anak gitu saja. Jadi saya kira peran media konvensional adalah menguatkan mungkin ya sisi dari ide atau gagasan yang sebenarnya sering muncul di dalam kegiatan-kegiatan para anggota dewan. Ya, saya di UMKM Gula kemarin ya, lihat seperti itu sebenarnya kan kalau saya sendiri nggak mampu. Tapi pemerintah provinsi ataupun kota sebenarnya mereka mampu. Kenapa tidak kemudian hal-hal seperti itu dilakukan, diteruskan oleh mereka-mereka yang sebenarnya memiliki potensi untuk bisa memunculkan UMKM kita ini lebih rapi di setiap tempat RT atau RW di Surabaya, dan itu banyak sekali gitu. Jadi berikan kesempatan masyarakat kita ini menggali ekonomi keluarganya tanpa merepotkan, ya, tanpa merepotkan sekali lagi kepada pemerintahnya dengan memberikan fasilitas, memberikan hal yang sebenarnya tidak sangat berat, ya. Harganya juga tidak terlalu ini, tapi sungguh sangat menguntungkan dan menyemangati mereka untuk bisa berjualan dan kemudian juga menghasilkan untuk keluarga itu jauh lebih baik. Yang kedua tadi kaitan dengan apakah spontan atau direncanakan. Ada yang spontan, ada yang direncanakan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang umum jalan-jalan itu ya kita jalan. Tapi yang spontan mungkin dia sering kadang saya keceplosan ngomong apa sama dia, kok diulang lagi misalnya begitu dan itu. Atau mungkin kegiatan seperti mengkritik dulu pada saat hujan di NTB itu ya. Nah, itu direncanakan. Jadi kayak kegiatan saya waktu itu ya parodi yang kita lakukan itu yang kaitan dengan hujan itu. Yang kedua kaitan dengan sholat Jumat ya, sholat Jumat ya, yang dipotong. Jadi di Surabaya kan lagi rame-ramenya teman-teman pekerja yang sholat Jumat dipotong gajinya. Maka dia bilang tuh kita bikin partinya gitu. Jadi kita mau sholat Jumat, kira-kira sama ibu boleh enggak? Terus kemudian apakah dipotong gaji enggak? Nah itu diparodikan oleh kita. Gitu. Jadi kita mengambil sisi-sisi yang mungkin menarik lah, unik lah, ya, itu sebagai sebuah sindiran juga kepada pemerintah atau masyarakat, tapi lewat guyonan-guyonan ya, begitu maksudnya. Ya, menarik Mbak pemaparan tentang pemanfaatan media sosial. Ya. Pertanyaan saya sih satu Mbak, sudah monetis apa belum ini? Monetis. Sudah menghasilkan. Menghasilkan. Belum katanya, soalnya belum. Terus terang yang kan belum. Jadi itu sebenarnya sisi lainnya. Menarik kalau itu bisa sampai menghasilkan kayak punyanya Kang Deddy gitu ya. Kalau Kang Deddy nggak tahu berhenti dari semua. Kalau saya kan dia kadang ikut kadang enggak ya. Jadi tidak selalu full dalam setiap kegiatan. Selama ini ya itu tadi karena memang tujuannya untuk lebih pada hal-hal yang positif untuk kerja, untuk sebuah penggambaran sebuah kerja dan tanggung jawab. Ya kita nggak mikir masalah itu, ya. Yang mikir dia maksud saya, bukan saya yang mikir itu. Ya, iya. Tapi sementara ini apa Mbak? Masih Instagram apa?
sudah meramai ya. Ya, ada Instagram, ada TikTok, ada website, ada YouTube. Cuma YouTube itu kita kurang, belum terlalu ya, belum terlalu. Ada Facebook mirrornya Instagram. Tapi yang paling ini ya Instagram. Yang paling banyak pengunjung dan like-nya waktu nerima demo yang dulu tentang undang-undang TNI. Karena itu kan buzzer-nya juga banyak itu. Akhirnya sudah sepi, kalau demo keluar lagi, biasanya kalau ada demo itu keluar lagi. Ya. Jadi nampaknya masih ada yang merespon dia, memberikan ini, sehingga setiap kali demo mesti tambah lagi. Terus sampai 700.000 orang ya, karena mungkin itu tadi orang ya ada demo, padahal itu demo itu Mas ya, itu demo pas zaman Pak Wena, itu zaman undang-undang TNI ya, tapi keluar terus setiap kali ada demo. Iya. Itu kalau kata Mas Lukman itu algoritmanya sudah terbentuk. Ya, jadinya ketika ada demo, nah itu muncul. Itu kata Mas Lukman. Gimana, ada yang mau bertanya? Teman-teman, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Ini berarti kayaknya ada PKS menolak kenaikan harga BBM. Dari pusat memang ada terusan bagaimana? Itu sudah lama itu, mungkin karena dipin. Jadi sama Sultan ini yang memang besar like-nya atau yang membaca mesti itu periode saya pertama. Jadi waktu kenaikan harga BBM yang tahun berapa itu ya? 2000-an berapa itu? Sudah lama sekali. Nah itu juga sering muncul juga kebetulan karena dipin di atas sih. Jadi ya sering muncul juga. Kalau kaitan dengan itu, PKS memang pada saat itu kita serempak satu Indonesia. Semua dewan menyampaikan aspirasinya gitu. Ya, untuk kegiatan artinya supaya memang keluar bahwa PKS itu betul-betul berkonsentrasi ya. Konsentrasi salah satunya adalah di dalam hal pembelaan masyarakat, yaitu tadi. Kalau barengan begitu kan mesti terlibat semuanya. Iya. Ya, maka ngejar betul. Ibu izin yang lagi penting Ibu. Izin yang lagi penting. Mohon izin mau Fauzi dari Metro Ibu, Metro TV. Ibu ini pasca di demo kemarin, salah satu penyebabnya kan tunjangan rumah anggota DPR RI kan yang tinggi nih Bu. Nah, ternyata setelah diturunkan tunjangan rumah anggota DPR di Jatim kan jauh lebih tinggi Bu dari yang DPR RI. Nah ini ngobrol warung kopi aja sih. Kalau dari PKS gimana Bu menyikapinya? Kalau PKS ini selama ini kan selalu mengikuti aturan saja ya Mas. Itu kan aturannya seperti itu, kan itu bukan permintaan kami sebenarnya. Tetapi kalau aturan di dalam pergub ya perundangan ya, memang kan setiap tahun akan ada appraisal terhadap apapun itu. Jadi mengalir. Saya juga nggak mikir waktu itu loh. Karena apa? Karena memang itu merupakan dari merupakan aturan itu sendiri. Jadi tidak sangat kemudian pas masa ini kita minta ini dan enggak. Setiap tahun mesti ada perubahan itu selalu. Karena mengikuti pergubnya sendiri. Ya. Bu, Hanya kamu sampai subuh tak lucu. Bicara sosial media itu kan atau media sendiri itu kan kita bicara melengkapi gitu. Ketika bicara sosial media, makanya kita di Ketawa ini sebenarnya kan korelasinya dengan interaksi dari aspirasi masyarakat sendiri. Artinya seberapa besar misalnya dengan follower misalnya sekian juta atau sekian ribu yang menyampaikan aspirasinya lewat sosial media. Kalau saya melihat di gambaran di Instagram saya sendiri ya Mas, memang 16.000 sekarang follower ya. Tapi yang aktif misalnya mereka aktif itu like atau kemudian merespon itu rata-rata ya para konstituen saya saja, ya konstituen yang ada di Surabaya. Sebagainya saya kenal, sebagainya nggak kenal, tapi ngerti aku daerah Hewong ya. Kalau interaksinya ya mereka kadang memang menyampaikan. Jadi kalau misalnya, tapi saya ini sebenarnya
teman-teman rata-rata pertanyaannya enak-enak ya, mereka mengundang saya datang misalnya, jadi karena ada kegiatan tuh, ini kok saya nggak diajak senang misalnya, kenapa saya nggak diajak senang, hal-hal yang seperti itu. Atau misalnya kemarin ada CSR Bank Jatim misalnya tentang rombong UMKM itu ya. Karena UMKM saya banyak sekali ya yang kita sudah bantu lewat NIB maupun pelatihan ya. Mereka kan ada yang pengen misalnya ya, kok saya nggak dapat rombong gitu ya, begitu saja. Tidak, bukan sesuatu yang misalnya mereka menyampaikan tentang hal yang berat gitu ya. Kalau hal yang berat biasanya mereka itu justru WA saya. Jadi mungkin hal yang tidak biasa dilakukan oleh anggota dewan itu terbuka berkaitan dengan nomor WA ya. Bu Lili mungkin sangat terbuka sekali sehingga sampai dia bikinkan kontennya itu. Kenapa Ibu selalu memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan nomor Ibu? Tak pikir wis ono sing rahasia gitu, tidak ada yang rahasia. Dan masyarakat itu sebenarnya dengan kita merespon, walaupun kadang kita itu nggak bisa menjawab, karena pertanyaan mereka kadang juga bukan kewenangan kami ya, kewenangan pusat misalnya. Kalau rame-rame sekarang misalnya di pusat, mereka bertanya misalnya, saya kan juga sebenarnya nggak bisa menjawab. Tapi ketika saya merespon misalnya, mereka senang. Ya. Jadi ada yang bertanya apa begitu, saya kalau salam saya jawab salam. Kalau saya repot ya tak tunggu sampai saya longgar baru saya cerita dan sebagainya. Tapi hampir semua WhatsApp yang masuk ke beliau selalu tak jawab. Gitu. Sehingga karena itu mungkin jadi interaksi di media sosial itu sendiri tidak banyak yang bertanya hal yang berat. Hal beratnya apa sih? Paling masyarakat ini kadang kaitan dengan misalnya kenapa ke Dr. Sutomo harus mengantri banyak. Nah, saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana Dr. Sutomo ini untuk opo ini sekolah, ini rumah sakit provinsi yang kaitannya dengan ribuan orang di Indonesia bagian timur, sehingga mungkin kalau langsung berobat ke sana, sampai akan mengantri. Ini kan dapat tahapan di Surabaya, ada puskesmas, ada dulu ke rumah sakit kota, ada inilah. Teman-teman ini enggak maunya sakit itu, Dr. Sutomo begitu ya. Nah, ketika lama dan lain-lain itu, jadi kesempatan itu bagi saya adalah kesempatan untuk berinteraksi, menjelaskan kepada mereka. Dan alhamdulillahnya kan Bu Direktur sekarang ini juga sangat open ya, apapun itu mesti disampaikan. Jadi saya bilang gini, Bu, ngapunten tadi ada keluarga pasien yang marah-marah misalnya karena tidak mendapatkan penjelasan dari dokter tentang pasien yang dirawat, suaminya yang dirawat. Bisa nggak panjenengan menyampaikan ke saya? Nanti saya yang akan menyampaikan ke mereka. Sampai pada itu. Jadi, teman-teman, ini saya nggak bohong ini. Suami saya sampai bilang gini, ya jelas pas saya misalnya punya pasien ini tadi punya pasien, kalau ada yang masuk di Dr. Sutomo minta tolong itu produk aku di pasien masuk, ada laporan, ada pertanyaan dari pasien dan sebagainya. Lah, buka 24 jam ditutup HP-nya. Jadi maksudnya suami saya ditutup saja kalau malam kamu tidur atau apa ditutup saja. Cuman saya khawatir nanti kalau ada hal yang perlu dibantu dan sebagainya, saya nggak apa-apa. Kalau bisa kita bantu, kalau enggak ya kita diamkan, mesti kita jawab besoknya dan sebagainya. Jadi saya merasa karena sudah mengambil pilihan sebagai anggota dewan, ya saya sudah harus bertanggung jawab bahas sekutu gitu. Jadi ya seperti itu mungkin ya karena karakter aja ya, karakter personalnya seperti itu. Saya biasa direpoti karena saya juga yakin suatu saat saya ngerepoti wong gitu, artinya ya wis nyantai saja gitu. Ya alhamdulillah suami tidak masalah, anak juga nggak ada problem, jadinya ya wis enak aja. Ya gitu. Itu apa mau pertanyaan itu tadi Belanda ke Kono ceritanya. Ya nanti. Iya. Iya, Mbak.
Pertemuan yang penting diupload. Geser aja. Bisa ditujukan sosmed ini. Iya, kebanyakan kan karena ya analisisnya tuh berada di sosial media. Oh iya, ya. Karena lewat sosial media. Ya, apa namanya, betul memang media sosial itu ada positifnya, tapi juga kadang mengandung sesuatu yang negatif ya, kayak kemarin misalnya memang tuduhannya adalah komando itu dari sebuah ya itu resiko dari sebuah fasilitas yang bebas ya, media itu bebas ya. Justru dari situ sebenarnya harusnya terbaca lebih dulu ya, karena ini kan bukan rahasia ya, terbaca lebih dahulu, cuman kok gak terbaca. Ya seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang demo itu anarkis, mestinya bukan demonya yang anarkis ya. Demonya saya kira sudah rapi ya. Hanya kemudian ada sisi yang lain ya, yang memang datang dan kemudian membuat ontran-ontran. Itu bukan pendemoan ya, saya kira seperti itu ya. Tapi akhirnya kemudian berubah menjadi apa ya, suasana yang mungkin kita semuanya prihatin. Ya ke depan mungkin memang perlu ya ada apa namanya, kalau saya bilang kita ini sebenarnya kan media sosial ini tidak rahasia ya, nggak ada yang rahasia, semuanya sudah tahu gitu. Hanya saya sendiri nggak tahu kenapa kok kemudian bisa sampai menggelinding sedemikian besarnya tanpa ada yang tahu. Saya juga tidak tahu gitu, jadi kayak yang tiktok gitu loh. Saya tidak tahu apa itu, tidak tahu. Karena saya juga tidak tahu. Gitu. Iya. Iya. Ya, ada lagi, Mas? Saya Ya, kamus dulu. Ya hampir sama sih dengan si Mbak sebelah ini. Jadi dengan isunya kan lagi hangat-hangatnya ramai itu kan bagaimana dengan sebagai anggota dewan memberikan literasi politik pada masyarakat, nah, khususnya anak muda yang kesannya sekarang kan antipatik gitu, apalagi ditambah dengan media sosial yang isinya lebih ramai gitu. Ngobrol lari kopi aja. Iya. Kopi enggak. Saya sangat berhati-hati Mas, karena apa? Sekarang ini kayaknya ngomong apapun itu koyo seperti di ujung tanduk. Ya, sehingga menyampaikannya harus hati-hati. Saya di media sosial tidak menyampaikan apapun, karena orang tidak akan saya jelaskan apapun kalau dia tidak kenal dengan saya secara personal, mungkin dia nggak akan percaya dan sebagainya. Maka yang saya lakukan beberapa hari ini, pekan ini, ya mulai aktif lagi turun ke masyarakat. Mungkin gambaran yang terakhir-terakhir jangan bisa lihat seperti yang saya sampaikan tadi, saya datang di Senam. Setelah Senam saya berikan pemahaman kepada ibu-ibu ini, bapak-bapak ibu-ibu ini. Jadi lewat pertemuan darat dan mereka sudah tahu saya, sudah kenal Bu Lili seperti Opo, itu mereka lebih, karena itu real konstituen saya, real masyarakat saya, real pemilih saya. Kalau ke media sosial saya nggak tahu betul-betul dia masyarakat Surabaya misalnya atau bukan, ataukah betul-betul apakah dia seorang yang memang punya niat baik atau hanya ingin menjebak saya misalnya ini ya, kan macam-macam Mas ya. Jadi lebih baik saya kalau di media sosial nggak bicara terkait dengan itu, dan saya juga minta kita buat media kita ini positif, jangan hal-hal yang kemudian memicu sebuah permasalahan yang lain begitu. Saya mencoba beberapa saat ini seperti itu. Jadi kalau saya mau ngomong untuk memberikan pemahaman atau memberikan pendidikan kepada masyarakat, saya harus ketemu dengan mereka. Itulah lewat jalan-jalan itu, ya. Bukan lewat media sosial. Luwih aman. Ora ono sing motong. Nah, karena sekarang itu kita ngomong kok panjang, terus kemudian
kemudian yang dipotong sesuatu yang ini kadang juga mengkhawatirkan. Ya makanya wes tak apa kalau kita mau ngomong bersama dengan mereka secara darat yang pertemuan darat. Dimanfaatkan media sosial untuk flexing. Nah iya betul. Tapi saya juga nggak jauh aksi tak flexing nih ngopo gitu juga ngerti mas. Jadi kalau ada bilang flexing saya sendiri juga bilang aku kata flexing ngopo gitu ya kata apa-apa ya wajar sebagai dan aku gak pernah punya pendidikan flexing jadi nggak pakai itu ya kita ini kan wis begini lah ya apa adanya yang kita sampaikan ya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi tapi juga tidak membuat orang terpancing ke yang negatif walaupun memang kadang saya terus terang kalau ada menyampaikan apa begitu yang dulu ya di media sosial ini kan macam-macam ada orang yang ngomongnya itu kadang juga nggak enak gitu ya banyak itu jadi waktu demo itu yang ngomeni negatif itu banyak sekali ya. Artinya kan tidak hanya positif mereka menuliskan komentar tapi juga negatif awalnya saya juga rada pemerannya sih tapi stop nih udah harus biarin kita juga nggak tahu paling juga pasar gitu aja ya. Dan saya kira wajar lah orang mengatakan apik kok karena sesuai dengan apa yang dia tahu tentang kita ya. Tapi saya tetap yakin bahwa konstituen saya tidak akan menyampaikan itu maka saya sudah biarin aja lah itu ya. Ya, kalau ini ya fenomena flexing ya, kalau menurut saya sih ini figurnya ini belum selesai ya, dengan eksistensi dirinya dia ya. Kalau Mbak Lili ini lama di luar negeri di Kanada, ya wis selesai. Gak kayak Mas Ali keterawas aja di upload ke media sosial ya. Jadi monggo Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen minta pendapatnya Ibu aja bagaimana kalau misalkan konten dari sosial media itu kadang-kadang lebih viral ketika dicomot oleh media dan diberitakan dengan sudut pandang yang lain. Itu menurut dengan gimana? Apakah itu positif atau negatif atau Lebih viral kalau kemudian ya saya kira nggak apa-apa, maksudnya sepanjang itu memang real ya, maksudnya. Jadi contohnya apa nih? Karena saya harus melihat dari sisi yang mana. Ya kadang-kadang ada kemarin itu kayak Rafa Urba di mana? Di konten sosialnya ya. Terus akhirnya malah jadi backfire, malah jadi blunder gitu. Iya. Karena setelah diberitakan malah jadi blunder gitu. Iya. Ada kayaknya baik-baik aja sebelumnya begitu. Iya, kan dia kan sebenarnya pengen jelasin tapi akhirnya jadi. Iya. Jawabannya apa ya? Mengantisipasi kalau kemudian ada hal yang seperti itu, begitu ya. Apa ya? Saya ini sebenarnya ya mungkin memang perlu ya untuk itu karena saya lebih banyak selalu berpikiran tentang hal-hal yang positif mungkin Mas ya. Jadi maksud saya mau menyampaikan seperti itu gitu. Kalau saya tidak melakukan itu. Jadi apa ya? Saya mungkin lebih banyak berbaik sangkanya ya. Nggak akan lah insya Allah teman-teman menyampaikan hal-hal yang tidak sebenarnya gitu ya. Dan selama ini juga ya mudah-mudahan seterusnya tidak ada teman-teman yang kemudian menyampaikan hal-hal yang mengutip dari sesuatu yang kemudian itu ternyata blunder buat saya. Ya. Jawabannya susah Mas pertanyaannya ya. Jadi tergantung kontennya ya Bu. Iya, saya kira tergantung ininya. Oke, siap. Apa yang dimaksud ini ya? Kasusnya seperti apa? Terima kasih. Kasus Mas Pras. Om Dona. Iya. Bu ini kan orang-orang dewan, orang-orang pemerintah itu banyak yang kuat di medsos ya, personal brandingnya. Tapi
di situ kok sangat jarang ya keterbukaan untuk publik, untuk masyarakat sama ini edukasi. Sangat minim gitu menjalankan edukasi sama keterbukaan sama publik. Itu Oh begitu. Berarti kalau kenapa mungkin menyembunyikan sesuatu. Iya kan? Kalau saya kan bilang apapun saya sampaikan karena saya tidak ada yang saya tutup-tutupi gitu ya, seperti itu. Begitu. Jadi ya setiap orang kan punya privacy sendiri-sendiri. Mungkin dia merasa bahwa ada satu hal yang dia harus tidak sampaikan ke publik gitu ya. Seperti saya pun walaupun kadang-kadang tidak suka untuk misalnya anak-anak atau suami itu kelihatan di publik. Yang jadi orang publik itu saya ada di dalam lingkup itu lingkup keluarga yang memang ini ya, karena saya juga ada kekhawatiran itu. Kalau ada yang terbuka dan tidak terbuka, ada yang ingin menyampaikan secara pendidikan, itu kan kaitan dengan innamal a'malu binniyah. Ya, selama niatan kita segala sesuatu kan dimulai dari niatnya. Kalau saya niatnya menjadi anggota dewan itu karena memang ingin membantu masyarakat. Saya ingin menyampaikan secara jujur kepada masyarakat apa yang saya lakukan. Maka saya sampaikan itu di dalam gambaran-gambaran yang saya tunjukkan di Instagram misalnya. Jadi dan saya tidak, misalnya kalau bahasanya takut karena mendapatkan sesuatu yang A, B, C dan sebagainya, saya nggak mendapatkan sesuatu apapun, jadi tidak perlu untuk kemudian juga saya tutup-tutupi. Jadi ya wis mengalir saja Mas bagi saya. Jadi kaitan dengan itu mungkin kaitan dengan personalnya yang memang tidak menginginkan sebuah upaya untuk memberikan pendidikan ke masyarakat juga. Tapi saya punya tanggung jawab itu di diri saya. Maka saya ingin konten itu adalah sambil memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kalau yang lain enggak, kenapa? Nah itu masing-masing personal yang bisa menjawab kenapa mereka tidak mengambil peran itu. Ya mungkin tadi niatannya itu, jadi dewan ini sebagainya. terus gitu gimana Bu ya? Publik apa bisa menilai bahwa ini bukan hanya pencitraan, tapi juga memang benar-benar turun gitu loh. Kan kebanyakan publik lihat, oh ini pencitraan, tapi kan nggak tahu di belakangnya itu seperti apa. Ya. Saya tadi sampaikan mungkin beberapa kali, saya tidak sangat khawatir ketika itu orang yang menyampaikan saya tidak kenal. Ya. Karena saya selama ini selalu yakin bahwa konstituen saya tidak akan menyampaikan hal yang negatif. Itu. Jadi kayak misalnya apa tadi Mas, ketika apa katanya saya sampaikan. Jadi ketika kemarin rame-rame tanggal 31 itu saya undangan untuk 17-an ini mulai dari pagi jam 6 sampai malam. Tapi karena dari pusat, dari sekjen disampaikan anggota dewan semua tidak boleh bertemu dengan konstituen, bukan bertemu bahasanya, tidak boleh bertatap muka dengan massa yang banyak karena kita susah untuk memastikan itu aman atau tidak. Jadi lebih baik sementara mengamankan diri begitu. Saya bilang aku yang mengamankan diri ngopo, insya Allah gak popo gitu. Saya yakin bahwa gak akan terjadi apa-apa, mengamankan diri. Udah kalau perlu, misalnya mau ke mana-kemana, aku yang guyu tok ae, apa yang membuat tidak ada. Karena saya yakin bahwa masyarakat saya, konstituen saya tidak akan melakukan itu. Kemudian saya tidak datang, saya pun menyampaikan, teman-teman ibu boleh di sini aman, kita nggak mungkin lah melakukan sesuatu kepada publik. Saya yakin, tetapi dalam ribuan orang seperti itu, adakah panjenengan memastikan bahwa ada yang tidak suka dengan bully? Kalau ada, itu kan nanti bisa mungkin nanti ramai misalnya menyampaikan tadi misalnya, pasti saya yakin orang-orang saya pasti akan belani, pasti akan ada keributan. Maka untuk menghindari lebih baik aku karena pasti nanti sampai akan ribut dengan
tonggo dewi atau orang sendiri dan sebagainya. Nah, jadi selama ini karena saya benar-benar bertemu dengan mereka, Mas, ya, bertemu dengan warga saya itu, ya, bertemu dengan warga saya dan saya tahu karakter mereka, sambutan mereka kalau saya datang. Jadi saya yakin mereka nggak akan ngomong sing elek itu loh. Jadi saya nggak pernah ada kekhawatiran sama sekali. Jadi kalau di media kemudian ada yang nulis elek-elek, saya yakin itu belum pernah ketemu saya atau bukan konstituen saya, bukan warga saya. Begitu. Mungkin dia hanya ini. Dan sering saya klik gitu, lihat gitu, ini orang lain. Mungkin dia belum pernah tidak berinteraksi, anunya tertutup, hanya satu itu aja. Terus ya tak bukan orang yang sesungguhnya, ya. Bukan real teman yang memfollow karena anggota dewanya dan sebagainya. Hanya pengen ini aja, iseng-iseng aja lah. Ya. Bu, tambah lagi Bu. Oke, maksudnya beri 3 kali loh. Bu, kalau ada masukan dari warganya, itu berapa persen ya Bu ya, yang masukan itu diusung ke rapat atau ya, rapat dewan lah, masukan-masukan itu? Sangat tergantung, Mas. Itu masukannya apa? Misalnya begini, masukan warga itu rutin kalau saya riset, misalnya riset ini ya, adalah masalah sekolah. Bu, ini SMK di sini di kecamatan saya nggak ada SMK, nggak ada SMK, kita nggak bisa sekolah di negeri. Itu pertanyaan di setiap riset nomor 1. Jadi ranking pertamanya mesti masalah sekolah. Ya. Maka biasanya saya sampaikan ke mereka, oke, sekarang maunya gimana buat sekolah di sini? Kalau saya melihat dari dana APBD kita untuk membuat sekolah itu kayak nggak mungkin, ya, nggak mungkin, karena untuk ngupeni sekian sekolah yang sudah ada saja, wes lumayan sekali. Tapi tetap saya menyampaikan, jadi ke Banggar misalnya, apakah ada kemungkinan untuk kita bisa membayar sebuah sekolah? Oke, kalau misalnya tidak Banggar, misalnya warga menyampaikan karena merupakan aspirasinya dewan, boleh nggak nanti lewat aspirator saya kemudian membangun sekolah negeri misalnya, ya. Tapi selama ini belum ada, jawabannya adalah belum cukup atau masih ada fokus ke yang lain, karena memang betul-betul jumlahnya kan besar sekali. APBD kita kalau nggak 50 begitu saja kan masih berat, sekarang masih 32 ya. Jadi masih belum cukup lah untuk ini. Tapi saya selalu sampaikan. Nah, kalau hal-hal yang lain, pertanyaan mereka, curhatan mereka, kaitan dengan misalnya rumah sakit, oke, saya biasanya langsung komunikasi. Baik itu rumah sakit haji, rumah sakit apapun yang di lingkup provinsi yang saya memang ranahnya provinsi, saya mesti langsung sampaikan ke kadisnya. Semua kadis itu saya punya karena apa? Itu tadi curhatan warga. Ya, saya berkepentingan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan mereka, menanyakan apa jawaban sampaian kalau ada warga bertanya seperti ini, itu mesti langsung saya lakukan. Ya. Dan kalau pakai WA ya sudah langsung saya nggak menjawab apa-apa, ya itulah yang disampaikan oleh Pak Kadis seperti itu. Dulu ada P3K ya misalnya, ya langsung kita sampaikan ke Pak Kadis, kok seperti ini gimana jawabannya? Nah, itu karena saya nggak mungkin bisa menjawab, itu bukan area saya, bukan area tadi. Tapi kalau misalnya memang bukan di provinsi, ranahnya ada ranah pusat misalnya, orang-orang komunikasi dengan Bu, BPJS jangannya begini, Bu Haji jangan begini, itu kan ranahnya pusat. Saya bilang, insya Allah nanti saya sampaikan kepada anggota Dewan PKS yang di pusat, agar mereka menyampaikan itu di dalam pertemuan-pertemuan mereka, rapat-rapat mereka dengan yang stakeholder terkait. Ya begitu. Jadi sayang yang begitu, saya memang terus terang tidak menuliskannya. Jadi bahasanya advokasi ya. Advokasi itu jarang saya menyampaikan, tetapi biasanya memang karena langsung terjawab, langsung bisa diselesaikan. Ya, seperti itu. Ya. Ya, saya pikir karena hari ini Bu Lili ini kan pembicara tunggal,
Sampai syukur. Mungkin takut ini Mas Ali ini trauma karena pernah dikerjain sama ini kerja waktu ulang tahun, jadi kita maklumi aja. Tapi memang ini sejatinya memang hari ini di DPRD Jatim itu memang kredit, lagi sedang sibuk-sibuknya gitu. Jadi hari ini ada paripurna, ada rapat ya, rapat badan bamus ya, bagar juga ada tamu juga, ya kan. Terus ini hari-hari lagi pembahasannya di apa PBD. Jadi kita respect Mbak sama jenengan bisa menyempatkan waktu hadir di sini ya. Untuk Mas Ali saya tadi tahunya ini nggak tahu kalau di belakangnya tahu saya takut mungkin saya cari alasan. Kayak ujian ya Mas Uti ya. Iya. Oke, mungkin cukup ya. Oh, saya disuruh baca WA. Mana ini ya? Oh ini ya? Kasel juga benar. Oh iya betul. Ini Mbak, request dari Mas Ali, pesan di Hari Literasi Internasional hari ini, pesan dari panjenengan. Oke, karena saya tunggal ya, jadi saya kena ya. Ya, untuk Hari Literasi Nasional tentu internasional malahan ya. Tentu saya berharap tidak hanya dari teman-teman media, teman-teman media ini saya berharap bahwa ada pendidikan yang terbaik bagi masyarakat kita, jujur, adil, menyampaikan apa adanya, ya, tanpa kemudian bisa memberikan penafsiran yang lain. Kepada masyarakat saya juga sangat berharap bahwa mereka lebih melek literasi begitu ya, tidak gampang untuk kemudian terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang sering muncul di media sosial kita ya. Kadang itu yang membuat kekhawatiran kami utamanya yang mewakili mereka maupun tentu juga para pejabat kita ya. Itu saya kira mudah-mudahan teman-teman semakin sukses. Jangan khawatir, selalu ada sisi yang kami butuh panjenengan semuanya untuk dikuatkan di dalam perjuangan untuk memberikan kontribusi kerakyatan yang sesungguhnya, juga dalam menyampaikan kejujuran dan ide-ide serta gagasan yang juga harus ditangkap oleh setiap dari masyarakat kita. Dan itu yang menyampaikan lebih tepat dari teman-teman ini, dari teman-teman media mainstream. Ya. Oke, makasih. Tadi kan pesan mungkin statement terakhir. Oke. Statement terakhir. Oke. Karena sekarang Hari Literasi Internasional ya. Menyangkut